Jauh di dalam hati, aku tahu aku seorang penyendiri. Aku telah mencoba berbaur dengan dunia dan berusaha dengan ramah. Tapi banyak orang yang aku temui membuat aku kecewa. Jadi, aku telah belajar untuk menikmati diri sendiri, keluarga, dan beberapa teman baik. Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it. Aku adalah salah satu di antara banyaknya spesies yang ada di dalammu. Akal, nurani, dan nafsu ada dalam diriku. Aku sangat membutuhkanmu. Air yang kuminum, tanah yang kutempati, hingga apapun yang aku makan, semua berasal darimu. Berjalannya waktu, sebagian dariku tidak pernah puas. Aku mengeruk semua isimu. Aku menindas sesamaku. Aku perlahan menyesakkan nafasku sendiri. Aku hanya memikirkan diriku. Bagaimana dengan rusakmu karena ulahku? Bagaimana dengan anak cucuku nanti? Aku tidak peduli. Yeah, bro, we gotta wait till this epidemic bullshit is over. Yeah, I'll see you later in like 2 months.
Jadi mendaki gunung itu bukanlah perjalanan wisata seru-seruan, tapi ada banyak hal yang harus kita pelajari, dari medan sampai peralatan yang kita bawa, tenda, logistik, dan apapun itu, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar harus kita pikirkan dengan matang. Karena kita nggak pernah tahu di alam itu seperti apa nanti situasinya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik lagi agar tidak terjadi hal yang di luar keinginan kita. Guys, welcome in the wood. Istirahat, entah berapa kali istirahat ini, nggak terhitung jumlahnya. Mungkin teman-teman ada yang nanya apa yang saya pakai di punggung saya. Ini namanya water bladder. Jadi saya menggunakan water bladder ini untuk menyimpan air selama perjalanan untuk diminum. Kenapa saya tidak menggunakan botol kemasan yang katanya lebih murah dan lebih instan? Satu hal, manusia itu mudah lupa. Biasanya kita minum, habis itu botolnya kita buang, tapi kita lupa membawa tutupnya. Dan bayangkan kalau satu orang seperti itu, dan ada 100 orang, ada 1000 orang, sampah plastik itu akan menumpuk. Jadi Indonesia ini sudah menjadi negara ketiga penyumbang sampah plastik terbesar. Jadi saya yakin kita ini bukanlah anak-anak yang durhaka. Jadi sayangi bumi, sayangi dirimu, sayangi alam, sayangi kita semua. Jadi di dalam kandungan botol kemasan plastik itu ada yang namanya sebuah zat yang jika terpapar sinar matahari akan mengeluarkan racun yang menyebabkan memicu kanker dalam tubuh kita. Namanya BPA. Jadi mungkin kalau kalian, aku saranin mungkin lebih baik buat tumbler sendiri atau Tupperware mamamu boleh kau pakai. Pokoknya yang anti BPA. Oke, sekarang kita mau lanjut naik lagi. Ayo jalan. Hidup tak berarah, jalan yang tersempit, sangat berliku, dan terkadang kita jatuh. Sudah saatnya aku pulang dan membagikan semua yang aku dapat, memancing sesama yang berjiwa liar untuk keluar
menarik mereka yang matanya tak mau ditutup dan pikirannya tak mau dibungkam untuk ikut ambil bagian dalam menjaga keseimbangan. Pamrih diharapkan, rahasia dibagi, dengan mudahnya terbongkar. Semua yang aku temui dalam perjalanan selalu bertutur kata dengan sopan, selalu menyapa dengan ramah. Tidak seperti kita yang sering mengumbar negativitas di halaman sosial media. Halo teman-teman, sekarang udah jam 1 kurang ya. Sekarang kita mau mandi dulu, prepare, terus kita berangkat lagi, oke? Syala Bali sebelum Sumbawa, di situ saya menyajikan sejuta pesona Lombok namanya. Hidup aman nyaman, disinilah tempatnya. Datang mengunjungi kamu sambut sukacita. Tak banyak gedung tinggi, kau pasti tahu Rinjani. Gunung tinggi cantik seksi idamannya pendaki. Buntu waktu weekend, cabut aja ke Giling, chillin di lava whiskey. Di Evo kita party, di jalan enggak macet. Kalau masuk jalan bypass, adu kebut di jalanan, silakan kau tancap gas. Panas aspal dilibas, kita tembus senggigi. Kita santai dulu, sunsetnya tunggu di sini. Hawaii masih bikin minumnya vodka dan ice. DJ spin roll dan lagunya vanilla ice. Waiters balik nanyain, mas pesen french fries. Ku jawab boleh aja, asalkan dapat french fries. Makanan macem-macem, manis pedas sampai asam. Mulai bumbu biasa sampai yang wanginya tajam. Sekarang kita mau bersih-bersih, mandi, istirahat sebentar, baru memikirkan mana lagi selangkah selanjutnya. Paling nampol, sintang gila benang ke lambu, benang setokal. Diu kelap mayung putih, mampu sakti jamin bagel. Agak salah lagi packing. Rinjani, good morning Rinjani. Ini kita dengan si Anjay. Rinjani, good morning Rinjani. Luka, lebam, kulit yang terkelupas, badan yang semakin hitam terpapar matahari. Tapi entah kenapa tidak ada yang harus kukeluhkan di sini. Tubuhku letih, tapi jiwaku seakan sehat kembali. Enggak ya. Aku mulai bisa merasakan aku yang lebih tenang. Belum panas. Aku yang lebih damai. Kecil aja langkahnya. Topi yang kukenakan sudah berubah warna. Kulitku berubah warna. Apa aku juga berubah? Atau jangan-jangan aku sudah kembali ke warna asliku.
warna asli dan bukan warna-warna yang selama ini dipaksakan oleh masyarakat dan kehidupan. Warna seragam yang sudah ditanamkan sejak aku kecil. Dan jujur, untuk saat ini, aku sama sekali tidak merindukan kehidupanku di luar perjalanan ini. Sangkut lehernya. Lehernya ini bukan mulutnya. Curang itu, Pak. Wih, sekali nih. Wih, ini air apa, guys? Air panas ya? Ini sumbernya nih. Ya, ini sumbernya. Nah, boleh mandi sini ya. Belum ada renang. Diseger nanti. Hangat, bukan panas. Lambat terlambat. Sekarang kita ada di pemancingan. Tadi juga begitu. Namun kali ini, aku bersyukur sekali diberikan keheningan, kedamaian, ketenangan untuk menikmati setiap langkah yang aku ambil, lalu bermalam di malam terakhir perjalanan ini. Namun ada konflik batin yang sedang menggangguku sekarang. Perjalanan ini belum cukup panjang. Yang aku dapat belum cukup banyak. Aku masih ingin menikmati menjadi aku. Walaupun di satu sisi ada suara lain yang berkata bahwa kau harus pulang. Ada banyak kewajiban yang menunggumu. Bahwa kau harus pulang karena ini bukan bagian dari rencanamu. Dan masih ada banyak alasan lagi yang menungguku untuk pulang. Ada satu tempat di diriku yang paling dalam. Aku menginginkan seperti Bujangga Manik yang meninggalkan kerajaan Pakuan untuk mencari sebuah pencerahan, atau para Pandawa yang akhirnya meninggalkan Hastinapura untuk melakukan perjalanan mencari kebijaksanaan. Karena apapun yang aku cari, aku yakin tidak akan ada di dunia materialistik. Namun sayangnya, aku tetaplah bagian dari manusia-manusia yang sudah sekian lama dicuci otak untuk tetap menjadi manusia seperti yang ada sekarang ini. Terkekang, patuh, tunduk, tanpa boleh mempertanyakan dan mempunyai pilihan lain untuk hidup.